Ibu, terima kasih. Mari silakan duduk Ibu Ella. Baik Ibu Dinda, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, syukurillah. Ayo diminum dulu Bu. Ibu, terima kasih. Ada keperluan apa Bu? Dan Ibu, jadi gini Bu, ketika saya ngajar di kelas 11B itu kemarin di jam 1 sampai 2 itu saya merasa kesulitan Bu saat mengajar, dimana selalu siswa yang bernama Ana itu memiliki kebutuhan khusus Bu, atau dia itu ADHD. Nah, anak ADHD ini tuh memiliki gangguan Bu, seperti kayak sulit mengendalikan diri, sulit fokus atau memperhatikan Ibu. Dia hiperaktif juga nggak? Iya, betul sekali, dia tuh sangat hiperaktif waktu di kelas, dan itu yang membuat dia tuh kayak sulit untuk fokus saat pelajaran Bu. Dia tuh kayak sering berbicara sendiri, menyanyi sendiri, berdiri dari tempat duduknya, dan kadang-kadang tuh kayak mengganggu teman-temannya gitu loh. Oh, sampai mengganggu temannya juga? Iya, Ibu sama mengganggu teman-temannya kan. Saya merasa khawatir Ibu, apakah metode pengajaran saya itu kurang menarik perhatian siswa, atau apakah mereka mulai merasa bosan dengan materi yang saya ajarkan. Oleh karena itu, saya sangat berharap nih Ibu bersedia meluangkan waktu untuk melakukan supervisi Bu terhadap saya saat mengajar di kelas, karena dengan supervisi Ibu itu akan sangat membantu saya dalam meningkatkan kualitas pelajaran dan memastikan semua siswa termasuk anak dapat belajar dengan baik. Seperti itu Ibu Linda. Iya, supervisi ya Ibu. Iya, dengan senang hati saya membantu. Untuk satuan pembelajarannya apa Ibu sudah buat? Sudah Ibu, ini Bu, ini sebenarnya ini Bu, ini. Saya cek dulu. Ini Bu Linda. Dari satuan pembelajaran ini bisa Ibu jelaskan terlebih dulu? Boleh Ibu Dinda, jadi begini, untuk satuan pelajaran ini tuh mencakup mata pelajaran matematika kelas 11 Bu, dengan pokok bahasan garis dan sudut, di mana tujuan utama dari materi ini adalah agar siswa dapat memahami konsep garis dan sudut beserta hubungannya. Sedangkan itu tujuan khususnya ialah agar siswa dapat menentukan Ibu letak garis dan sudut beserta hubungannya. Jadi dalam satuan pembelajaran ini tuh saya juga mencantumkan materi pelajaran seperti contoh soal, latihan, dan permainan matematika untuk menarik minat siswa. Dan ada juga diskusi kelompok Bu, agar kayak waktu diskusi kelas tuh lebih aktif seperti itu Bu. Dan untuk sumber-sumber yang saya gunakan adalah buku tes matematika kelas 11 dan buku latihan lainnya. Seperti itu Bu Dinda. Oh iya, sebentar ya Bu, saya sambil nulis kebutuhan yang Ibu perlukan buat diskusi. Konsep apa tadi materinya? Konsep garis dan sudut Ibu. Konsep garis dan sudut. Kalau dari satuan pembelajarannya saya udah lihat cukup bagus, juga sudah cukup lengkap nih Bu. Lalu untuk sebentar. Anak tadi dengan ADHD ya? Oke Bu, ADHD Bu. Oh iya Bu, lalu bagaimana nih Bu dengan instrumen observasi yang akan digunakan nantinya? Dari saya atau dari Ibu sendiri nih? Itu instrumen itu dari saya. Nanti isinya itu mengenai instrumen penilaian, mencakup itu komponen keterampilan Ibu. Terus nanti saya ambil juga dari satuan pembelajaran ini Ibu. Oh gini. Enaknya kita lakukan kapan nih? Kalau menurut saya ini minggu depan Bu, hari Rabu tanggal 17 November 2024 di jam 1 atau 2. Apakah Ibu berkenan atau ada urusan lain Bu di luar? Rabu nih? Iya, Sebentar saya cek dulu. Iya Bu. Hari Rabu. Oh kebetulan saya kosong sih. Di jam 1-2 kosong saya. Wah kebetulan sekali nih Bu. Makasih ya Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan waktunya pada hari Rabu minggu depan. Sama-sama Bu. Sebentar saya isi dulu.
Ibu tanda tangan di sini ya. Ambil. Ini saya bawa. Saya tuh. Oh, terima kasih Ibu Dinda. Sama-sama. Terus bantuannya juga terima kasih Ibu. Terima kasih dulu Ibu. Ganti ya Bu. Terima kasih minumnya Ya, juga. semangat Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Ibu juga baik. Semoga kalian selalu sehat ya. Amin. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas apa? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Nggak belajar ya? Belajar. Oke, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk bangun dan datar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus absen dulu dong. Oke, aku absen dulu ya. Ria, Hadir Bu. Nafla, Hadir. Sally, Hadir Bu. Rena, Hadir Bu. Amel, Hadir Bu. Shirley, Hadir. dan yang terakhir Ana. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini itu tentang mengenal bentuk bangun datar. Oh, Misi Bu. iya masalah dulu ya. Iya, anak gak boleh gitu. Bagus, sebelum kita memulai belajar, siapa yang melihat bentuk bangun datar di kelas ini? Coba perhatikan kayak di meja. Meja bentuknya itu seperti apa? Ada yang tahu? Persegi panjang. Ya, betul. Selanjutnya jendela nih. Jendela ini bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang seri, dilihat ya. Oke, jadi kita akan nggak boleh gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang apa itu bangun datar. Jadi bangun datar merupakan suatu bentuk dua dimensi yang memiliki permukaan datar. Selanjutnya karakteristik bangun datar nih. Yang pertama memiliki titik, garis, dan sudut. Yang kedua tiap garis itu membentuk bangun datar disebut dengan sisi. Jadi nih misal ini ada HP ya. Jadi ini sisi kanan, panjang, lebar. Ini sisi ya teman-teman. Oke, anak-anak selanjutnya kita nggak boleh ganggu ya. Oke, selanjutnya kamu terusin ya. Itu yang ketiga memiliki luas dan keliling. Jadi bangun datar mempunyai luas dan jadi contoh nih rumusnya persegi panjang. Itu ada kayak panjang kali lebar. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja ya jenis-jenis bangun datar. Yang pertama ini bentuk apa tuh anak-anak? Persegi. Betul, pinter banget. Soalnya karakteristik ada yang mau baca nggak karakteristiknya? Saya. Ayo Rena dibaca yang pertama. Karakteristik dari persegi yang pertama itu memiliki 4 sisi sama panjang, dan yang kedua setiap sudut besarnya 90 derajat. Oke, selanjutnya apakah kalian bisa menemukan benda bentuk persegi di sekitarmu? Anak Bu, goyang-goyang. Saya nggak fokus Bu. Nah, nggak boleh ganggu. Oke, jadi contoh bentuk persegi panjang itu seperti buku. Buku kan bentuknya persegi ya teman-teman. Adik-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga. Jadi karakteristik segitiga itu yang pertama memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nih, 3 sisi dengan 1, 2, 3. Yang kedua jumlah sudut segitiga adalah 150 derajat. Yang ketiga terdapat berbagai jenis segitiga. Selanjutnya kita akan masuk ke sebutkan contoh benda yang berbentuk segitiga. Tadi seperti kayak dijelaskannya di ituin Amel, ada onigiri, ada martabak, itu seperti contoh bentuk segitiga. Selanjutnya kita ini ada yang tahu nggak ini benda apa atau garis apa? Lingkaran. Bundar ya, kalau bahasa Jawa bundar, tapi kalau bahasa Indonesia itu lingkaran. Oke. Karakteristik lingkaran yang pertama yaitu titik pusat di bagian tengah. Jadi tengah-tengahnya itu ada di sini. Nih, bagian sini ya anak-anak. Terus jumlah sudutnya itu mencapai 360 derajat. Sedangkan yang ketiga simetri putar dan lipat tak terhingga. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemahaman
Jangan kertas, Bu. Anak nggak boleh gitu ya lain kali. Soalnya aku lanjutin ya anak-anak. Jadi jumlah dari komposisi tersebut dinamakan dengan keliling dan daerah yang dibatasi oleh komposisi tersebut dinamakan dengan luas. Dengan demikian, keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi yang membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi pada bangun tersebut. Nih, dari contoh rumah ini ada yang tak ini. Ini contohnya ada bentuk apa aja nih? Ada yang tahu? Segitiga. Segi panjang. Ya betul, ada segitiga, lingkaran, persegi panjang. Betul banget nih, kalian udah paham nih. Selanjutnya, nah sekarang kita akan bekerja sama dalam kelompok. Jadi saya akan membagi beberapa kelompok nih, yaitu ada yang 2 orang atau bisa 3 orang ya anak-anak. Sendiri. Gak boleh gini ya, udah sendiri aja ya, gak boleh juga tahu anak. Oke, jadi ibu bagi, ini udah dibentuk kelompoknya. Oke, jadi ibu bagi lembar kerjanya ya, dikerjain per kelompok. Baik, Bu. Nih, anak mau sendiri. Udah nanti sama ibu ya. Iya kan? Oke anak-anak dikerjain ya untuk lembar kerjanya. Didiskusikan atau diskusinya 30 menit ibu tunggu. Ini gimana sih? Sulit amat. Tadi kan udah dijelasin sama Oh, iya, Ibu. Ayo dijelasin. Ibu tunggu ya. Ini contoh soalnya. Untuk memasang ubi sebuah dasar kolet berukuran 5 x 6 meter dengan ukuran ubi 30 x 30 cm, berapa banyak ubi yang diperlukan untuk dipasang pada dasar kolam? Nih, kalian tulis lembar kerjanya di lembar jawaban yang ibu kasih. Dikerjain ya anak-anak. Karena gak boleh bangun pada sembarangan. Iya. Anakku itu kerjaannya anakku. Iya, anak nggak boleh gini ya, nggak boleh ngomong temannya. Kan kita baca bareng-bareng. Ah ya bu, Dia kadang suka jawab, Bu. ya bu, saya anak ini kerja kan ya. Anak, ya udah ibu tinggal dulu ya. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Sambil ibu cek nih kalian udah sampai mana nih kerjainnya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Apa sih ini? Ada yang nggak paham nggak sama materinya? Sudah, Ibu, sudah cukup. Gitu banget kalian. Nih gimana nih kalau maunya udah diskusi belum? Sudah selesai. Wih, udah selesai kan dia. Wih, ini ada yang salah nih bikin. Benerin ya. Ya. Nah, pulang gimana? Bisa bu, betul kan? Benar semua kan? Nih, bentar ya, ini cek dulu. Ana gimana? Udah ngerti? Gak tahu. Ya, ini Ana, dengerin ibu. Gak tahu, aku pusing. Gak boleh gitu nah. Astagfirullahaladzim. Kita tuh harus menghargai diri. Nakal banget tangannya. Kamu bisa didorong. Tidak pindah ke sini aja. Biar gak. Iya, mau ditutup sama anak. Anak nggak boleh ngomong temannya ya. Pastinya kalau mau belajar bareng-bareng, ayo sama ibu sama teman-teman. Jangan mau gitu. Pasti punya teman. Pasti punya teman ya. Ya itu kok mandi banget sih. Itu loh biar gak digantana. Udah gak apa ya. Ini kerjanya. Ini loh masih. Nanti Gak biar tahu, aku pusing. Aku mau pulang. nggak apa-apa ya anak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Udah semua kan ini? Jadi langkah pertama yaitu kita hitung dasar kolam. Jadi luas dasar kolam jangan dihitung dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar.
Nah, dengan panjang 5 meter dan lebar 6 meter, berarti kita hitung 5 kali 6 berapa? 30. Ya, pinter. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita hitung luas satu ubin. Jika ukuran ubin adalah 30 cm kali 30 cm, pertama kita konversikan ukuran ini ke meter. Jadi ke cm kita ubah ke meter, jadinya 0,3 meter. Oke. Luas satu ubin dapat dihitung dengan rumus luas ubin sama dengan panjang ubin dikali lebar ubin. Jadi 0,3 meter dikali 0,3 meter sama dengan 0,09 meter persegi. Ya, betul banget anak kelas ini. Oke, langkah terakhir yaitu kita hitung jumlah ubin yang diperlukan. Jumlah ubin yang diperlukan dapat dihitung dengan membagi luas dasar kolam dengan luas satu ubin. Jumlah ubin sama dengan luas ubin dibagi luas kolam. Jumlah ubin yaitu 30 meter persegi dibagi 0,09 sama dengan 3,33. Karena kita tidak bisa menggunakan sebagai ubin kita harus membulatkan jumlahnya ke atas. Jadi jumlah ubin yang diperlukan adalah 334 ubin. Anak, jadi hasilnya berapa? Ibu jelasin. Ini kan dijelasin hasilnya berapa? 334 Oke. Jadi hasilnya 334 ubin ya anak-anak. Ya. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Bagus sekali. Sekarang kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Yeay. Aplaus anak. Aplaus. Rena nggak boleh gitu sama anak. Iya, aku diam Bu. Oke. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bangun datar. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang kita pelajari tadi? Persegi, Bu. Ya. Jadi kita belajar tentang karakteristik persegi, bangun datar seperti persegi, persegi panjang, dan segitiga. Ya, sama sekali. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari keliling dan luas bangun datar yang lain seperti trapesium dan layang-layang. Jangan lupa kerjakan tugas rumah ya. Tugas rumah akan diberikan habis ini ya, Nana. Oke, untuk tugas rumahnya yaitu, bentar Ibu buka dulu. Jadi itu tugas rumahnya harus ditulis ya, Nana. Ini udah ditampilkan ya, ditulis. Lama banget aku mau pulang. Sabar ya. Terus dulu tugasnya dulu. Kau mau? Ya, nggak boleh gitu ya. Nana, nggak boleh gitu. Ayo ditulis dulu. Ibu bimbing. Nggak mau. Nah, itu apaan sih? Ibu lo gak jahat. Ayo. Anak freak banget. Ayo ditulis apa? Dikeluarin bukunya, dikeluarin bukunya. Kamu berjaga. Itu kenapa sih kok begitu? Nggak tahu. Udah ditulis dulu ya, ditulis tugasnya ya. Iya Ibu. Anak gak bawa buku? Astagfirullahaladzim Anak. Udah ya, kasih buku ya, Nak. Ditulis tugasnya nanti. Di itu dibilangin sama mamanya, Mama ada tugas nih dari Bu Ella gitu ya. Ayo. Astagfirullah. Ya Allah. Coba gimana? Anak. Oke. Udah semua nulisnya? Sudah Bu. Oke, jadi selesai sudah nih pelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan pulang. Oke, sebelum pulang, kita harus berdoa. Sebenarnya itu mau sekolah tahu nak. Bu Dinda, maaf ya. Ayo Bu, anak-anak berdoa mulai. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Amin. Terus kalau anda ganggu kita harus sabar. Terima kasih anak-anak. Anak belum berdoa. Belum, gurunya belum pulang. Mau pulang. Astagfirullah. Anak-anak. Kita begini. Ayo anak. Bu Dinda minta tolong dong. Anak-anak tolongin dong. Ayo nggak apa-apa. Habis ini dulu. Pulang ya, bentar ya. Habis ini pulang kok anak ya. Jadi udah selesai ya anak-anak. Sudah Bu. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Oke, gimana nih Bu? Jadi perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Terus terang nih ya Bu Dinda, saya tuh berbagi tadi karena saya tuh merasa tantangan sendiri saat mengajar anak siswa berkebutuhan khusus yang sering kali sulit untuk fokus belajar. Dia kan sering bergerak sendiri dan kadang menurut teman-temannya seperti Ibu lihat tadi kan. Iya. Jadi saya tuh khawatir apakah metode pengajaran saya itu sudah tepat Bu gitu. Boleh saya lihat lagi sebentar Bu, satuan pembelajarannya? Oh boleh Bu, sebentar Ibu. Begini Bu, jadi saya lihat tadi Ibu ini sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas. Suara Ibu ini juga terdengar jelas pada saat penyampaian materi, lalu ada interaksi dinamis, lalu penjelasan Ibu itu disertai dengan memberi jawaban serta memberikan kesempatan siswa untuk bertanya ya. Ibu juga memberi pujian atas jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Namun dia itu tadi Bu, saya kan melihat bahwa anak ini perlu perhatian khusus seperti itu, perlu lebih diakomodasi. Nah mungkin Ibu bisa coba baca dulu rekomendasi dari saya. Ibu juga bisa mencoba beberapa strategi tambahan seperti memberikan tugas yang lebih menarik atau dengan menggunakan media yang lebih interaktif untuk menarik perhatiannya anak yang tadi. Silakan Saya dilihat. baca dulu Iya. Bu. Berarti saya kurangnya ini di itu ya, waktu pembelajaran saya tidak boleh dengan berdoa seperti itu ya. Iya. Sebaiknya siswa itu perlu pembiasaan berdoa dahulu sebelum pembelajaran gitu. Itu kekurangan ya, satu bisa dijadikan pembelajaran aja lah. Ke depannya. Untuk menangani anak, ini saya juga sebetulnya ada rekomendasi untuk ibu melakukan pelatihan untuk agar apa ya, biar ibu itu bisa lebih paham tentang cara menangani anak dengan gangguan belajar. Saya ada rekomendasi, ini lokasinya di Universitas Negeri Surabaya Bu. Coba ibu dibaca dulu. Sebentar ya Bu. Ini yang dari Dawetan ya Bu? Iya, yang di Dawetan. Di FIP ya? Iya. Boleh Bu, saya mau nonton Bu untuk ibu Oke. pelatihannya. Iya. Ini dilaksanakan hari Rabu besok. Itu saya bawa surat ini atau langsung datang ke sana Bu? Bawa surat ini ya Bu? Oh iya. Terima kasih Ibu atas pelatihannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu atas saran-saran Ibu dan waktu yang telah diberikan dalam mengurusi saya. Saya juga akan berusaha lebih baik untuk memotivasi kebutuhan Anda dan memastikan semua siswa dapat belajar dengan baik, apalagi dengan pelatihan yang Ibu berikan di FIP Indonesia Ibu. Saya juga sangat terkesan sebenarnya dengan cara Ibu mengajar, dengan Ibu mengelola kelas gitu. Ibu itu apa ya, berhasil membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan dan interaktif gitu. Namun ya itu tadi masalahnya kan kesulitan Ibu itu dalam menangani anak yang tadi kan. Sama doa tadi Iya. ya. Terima kasih Ibu Linda. Saya akan mencoba untuk memperhatikan kebutuhan anak dan memberikan tugas yang lebih menarik dan memberi kebiasaan yang lebih baik. Dan saya juga akan berusaha untuk melibatkan anak agar aktif dalam kegiatan kelas. Saya juga akan sangat antusias untuk mengikuti pelatihan yang Ibu rekomendasikan tadi di UNESA. Saya juga Ibu, terima kasih atas solusinya. Sama-sama Ibu. Semangat ya Bu. Terima kasih ya atas pelatihannya. Iya, Bu. Saya selalu saya sangat Emang kalau menangani anak dengan gangguan belajar itu harus sabar, harus sabar. Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sama Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.